Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini adalah video vlog Deep Hood yang ke-64. Jadi apa itu Deep Hood? Deep Hood ini adalah brand yang toko lah yang saya mulai 64 minggu yang lalu, yang saya dokumentasikan di YouTube ini setiap Rabu jam 19.30 insya Allah. Jadi saya mulai dari nol banget. Ini sebagai ajang ngebuktiin teori-teori saya dan banyak yang susah. Dan yang paling penting kita berkembang bersama. Ingat, poinnya adalah ini, jika toko Anda tidak lebih baik daripada toko Deep Hood saat ini, berarti ada yang salah dengan toko Anda dan Anda tinggal belajar aja. Anda harus wajib napak tilas vlog ini. Dan sekarang skalanya itu si Deep Hood ini omset per bulannya sekitar 6 jutaan lah, 6 juta. Omset seller center ya, yang cair jauh di bawah itu. Oke. Minggu ini judulnya adalah ROAS Shopee 1 kali terus diapain ya. Nah, jadi ROAS Shopee kami itu 1 kali dalam 3 bulan terakhir nih. Jadi saya baru ngiklan itu 3 bulan ke belakang. Ini beda berapa hari ya? 1, 2, 3, 4, ya 5 hari lah. 3 bulan kurang 5 hari ngiklan Shopee ya. Baru 3 bulan kurang 5 hari. Itu pun ngiklan pun ketika omset sudah mencapai 5 atau 4 juta. 4 juta lah, 4 juta per bulan. Baru mulai ngiklan. Jadi kalau saya bukan gara-gara iklan omset naik, tapi omset naik dulu baru iklan untuk jadi pelengkap si omset tersebut. Itu kalau saya ini 3 bulan terakhir, dan ROAS-nya nih bisa dilihat teman-teman, biayanya 2,8 juta, penjualannya cuma 3 juta. Jadi ROAS-nya 1 kali lebih sedikit aja. Nah, ini jelek banget, ini dalam jualan online ini jelek banget angka ROAS segini. Nah, terus harus diapain? Naik kaidah apa ya, ini dibilang berhasil atau enggak juga susah ya, cuman kaidah sederhananya lah yang saya pahami ya soal iklan kalau yang KPI atau yang dipantauannya adalah ROAS adalah seperti ini. Jadi ROAS-nya adalah 1 kali. ROAS itu kan omset dibagi dengan biaya. Saya berpikir ada 2 jalur nih. Pertama, omsetnya dinaikin, nih yang satu ya, omsetnya dinaikin dan biayanya tetap. Jadi entah gimana caranya biayanya tetap segitu. Ini yang biayanya berapa nih? Ini 3 bulan terakhir 2,8 juta tetap, tapi omsetnya naik. Entah jadi 4 juta kayak jadi 5 juta kayak, yang jelas naikin ROAS kayak gitu. Atau omsetnya tetap. Oke, saya tetap ngejar omset 3 bulan terakhir, omset iklan ya. Kalau organiknya jauh di atas ini, alhamdulillah. Kalau di Put ini toko omset organiknya bagus. Nah, baik lagi yang kedua, opsi kedua yang ini omsetnya tetap tapi biayanya yang dikurangi, sehingga ngejar ROAS-nya misalkan tadi penjualannya kan 3 juta ya di seller centernya, biayanya ditekan jadi misalkan cuma 2 juta aja atau cuma 1 juta aja, sehingga ROAS-nya naik. Itu 2 pilihan yang saya pahami kalau mau optimasi angka ROAS. Dan yang paling realistis menurut saya itu nomor 2. Yang paling realistis itu nomor 2. Sederhananya gini. Ini ROAS 1 ini kan berarti kan ada biaya yang gak menghasilkan omset. Nah, yang gak ngasilin omsetnya itu tinggal matiin aja, sesederhana itu. Tapi prakteknya gak sesederhana itu. Jadi lebih masuk akal menurut saya opsi nomor 2, omsetnya tetap tapi biayanya dikurangi, atau kita eliminasi waste, eliminasi pemborosan. Kita berhemat dalam iklan, tapi performanya harapannya sama. Nah, lalu apa kalau mau opsi 2 itu kayak gimana? Nah, saya cerita dulu. Jadi ceritanya si iklan Shopee saya ini, di Put ini, awalnya saya iseng aja aktifin deh iklannya karena sudah omset sudah lumayan. Ada budgetnya. Saya iklanin iklan otomatis yang best seller only dan dibatasi cuma 10.000 sampai 20.000 per hari. Awalnya 10.000, terus ternyata nggak 24 jam running iklannya, jadinya saya naikin jadi 20.000 sehari. Alhasil kayak gini nih. Ini nih awal-awal ngiklan nih. Mudah-mudahan kelihatan ya. Ini awal-awal ngiklan 10.000 per hari, terus naiknya 20.000. Terus ini sampai awal Desember kalau nggak salah. Di awal Desember 2022, oke, kita naikin lagi, kita scale up lagi jadi bukan hancur-hancuran ya, jadi naik turun kayak gini. Jadi lebih fluktuatif daripada sebelumnya. Nah, di fase fluktuatif itu semua saya iklanin, semua produk saya iklanin, tapi pakai batas minimum. Jadi dibudgetin
dibudgetin minimum dan CPC-nya juga minimum, kayak iklan produk serupa 150, iklan kata kunci itu 200, dan tiap produk dibatasi. Kalau iklan produk serupa kan per produk bisa seharinya bisa dibatasi minimum, batas bawah minimum untuk budget itu adalah Rp1.000, dan kalau kata kunci batasnya itu adalah 2.500. Jadi saya set sangat super duper minimum dan hasilnya kayak tadi ini. Nah ini settingannya ini yang kami lakukan nih, 2.500 per hari, 1.000 per hari untuk produk serupa, 2.500 untuk kata kunci, dan seterusnya. Ini super minimum. Nah sekarang, kudu piye sekarang? Alhamdulillah datanya sudah kekumpul, udah 3 bulan jalan, datanya sudah oke, sudah siap dianalisis. Sekarang harus ngapain? Nah ini nanti akan saya kasih tahu. Cuman ini terlalu lama teman-teman. Saya ini 3 bulan ya. 3 bulan. Kalau teman-teman full time di bisnis yang ini, bisnis yang teman-teman jalankan 3 bulan kelamaan untuk evaluasi iklan. Saran saya untuk ngumpulin data 1 bulan tuh udah pas. 1 bulan udah pas. Apalagi yang toko baru kayak gini ya, 1 bulan tuh udah pas. Saya 3 bulan. Kenapa saya 3 bulan? Karena saya nggak full time ngerjain si Deepwood ini ya. Deepwood ini baru saya evaluasi, saya ulik-ulik itu ya seminggu sekali sesuai vlog ini. Jadinya ya nggak progresif. Jadi mohon maaf. Jadi 3 bulan kelamaan. Oke, ini sebagai sarana belajar aja. Nah, lalu apa yang harus dilakukan? Pertama, teman-teman harus sadar bahwa kata kunci luas itu ngaco. Jadi nggak semuanya kata kunci luas itu nyambung sama yang di search. Karena apa? Saya juga nggak ngerti ya. Sejujurnya saya baru paham belakangan ini. Jadi ini ada produk kami. Nah, ini produk kami. Jadi yang di fase kedua ini, tadi kelewat ya. Ini yang ketika fase saya ngiklan semua dijalankan ini, saya pasang satu generic keyword. Saya nggak pakai otomatis. Sebelumnya pakai otomatis nih. Setelah itu saya nggak pakai otomatis tapi pakai generic keyword. Jadi produk yang ini adalah baju kucing. Jadi saya cuma bid baju kucing aja. Saya nggak bid yang lain. Nggak bid kaos kucing enggak, tapi baju kucing aja. Otomatisnya pun saya matiin. Lalu saya download keyword yang berhasilnya, dan hasilnya seperti ini teman-teman. kita YouTube tapi kita perbesar. Ini nggak semuanya relevan. Jadi ini kata kunci yang saya pilih baju kucing. Bisa lihat ini yang hasil pencariannya yang customer input di Shopee search-nya itu ya baju kucing, ada tambahan baju kucing lucu, baju kucing cowok, baju kucing kecil, topi kucing, kaos kucing. Ini masih lumayan relate ya, masih lumayan nyambung. Tapi ini ada baju gamis. Ini ada baju gamis dan ini yang kliknya ada 13. Berarti kali 200 perak ini jelas-jelas pemborosan 200 kali 13 ya sekitar 2.000 perak. Kecil sih, tapi kalau kita bayangkan dari semua produk yang diiklanin, nemu yang kayak gini ya bisa banget lumayan menghemat. Lalu ini kucing Persia kan oke, masuk akal kalau misalkan si Shopee menargetkan orang yang lagi nyari kucing Persia, karena mungkin aja nyari baju kucing. Tapi konversinya akan lebih rendah daripada orang yang beneran nyari baju kucing. Lalu ada baju kucing kitten, lalu ada nama brand, baju kucing murah, baju anjing, agak nggak relate. Lalu ini ada baju wanita, bayangkan ada 9 klik yang input baju wanita nyasar ke iklan ini. Lalu ada baju doang dan seterusnya. Jadi ini masih banyak yang waste, masih banyak yang nggak nyambung. Nah itu bisa dioptimasi, bisa dibuang dengan cara, kalau saya berpikirnya, yang akan saya eksekusi yang bagus, kata kunci yang bagus. Apa itu bagus? Yang ngasilin penjualan deh. Lalu saya akan sortir berdasarkan penjualan ya. Berdasarkan penjualan. Nih, berdasarkan penjualan ada berapa nih? Ke bawah ini. Nih. Nah, ini keyword-keyword yang menghasilkan penjualan ini ada aduh maaf ternyata screennya nggak kelihatan ya. Jadi ini teman-teman kalau download Excel keywordnya bentuknya kayak gini. Ini ada baju kucing si keyword utamanya, lalu ini ada beberapa keyword yang nggak nyambung, ada baju gamis, baju ya seperti saya jelaskan tadi. Ini saya kasih lihat visualnya, mohon maaf tadi visualnya nggak kelihatan, mohon maaf. Nah ini saya lanjutin. Jadi saya akan pasang untuk keyword-keyword yang menghasilkan penjualan. Ini saya sudah sortir. Nah keyword-keyword ini akan saya pasang jadi kata kunci baru yang spesifik.
yang spesifik. Ini kan long tail ya, karena ini setidaknya 3 huruf ya. Setidaknya 3 huruf dan baju kucing plus imbuhan kan. Oh, ada baju monyet juga ternyata. Ada yang nyari baju monyet ya, baju musang. Baju kucing ukuran XL ini kan jelas banget long tail. Baju kucing umur 9 ini jelas long tail. Nah, ini saya akan copy kata kunci ini dan saya beat langsung di iklan kata kunci yang ini. Saya tambah kata pencarian, lalu saya set jadi spesifik. Teknik ini sebenarnya dulu vlog Deepwood awal-awal pernah dicobain ya, waktu masih jualan koko, dan nggak berhasilnya kenapa? Karena mungkin pas dipasang lagi si kata kuncinya itu, yang saya pasang itu luas. Ketika itu yang luas, bukan spesifik. Nah, sekarang saya mau nyobain spesifik. Harusnya lebih baik, harusnya. Terus yang akan saya lakukan lagi yang ROAS-nya jelek, teman-teman, yang ROAS-nya jelek. Target ROAS-nya Deepwood ini jujur agak gede ya, agak lumayan leluasa lah. Target ROAS kami itu di 4, tapi yang real di seller center ini nggak real ya, ROAS-nya bukan ROAS real, karena ada yang dibatalin lah, belum admin fee dan sebagainya. Nah, apakah saya berpikir apakah yang di bawah 4 semuanya dimatiin? Nah, itu saya masih bimbang, teman-teman. Sejujurnya saya masih bimbang apakah semua yang di bawah 4 dimatiin atau di bawah berapa untuk dimatiin. Saya masih menimang-nimang. Yang jelas ya, kalau yang 0 banget itu jelas saya matiin ya. Udah 3 bulan berjalan dan ROAS-nya 0 itu akan saya matiin. Ada nggak ya? Kita cek langsung, teman-teman. Ada nggak ya? Mudah-mudahan nggak ada. Oh, ada tuh. Tapi ini dia nggak ada impression. Ini kemungkinan judulnya ngaco. Nah, ini 0,1, paling kecil 0,1. Keluar biaya 76.000, penjualannya 7.000. Ini gampang untuk langsung saya stop. Sekarang aja langsung stop ya. Ya nantilah biar gampang sekalian, biar nggak ada yang kelewat. Nah, ini yang akan dua langkah selanjutnya yang akan saya lakukan untuk meningkatkan angka ROAS, untuk nge-boost ROAS. Nah, untuk boost ROAS saya yakin dengan metode ini 80% berhasil lah, saya yakin 80% berhasil. Tapi untuk boost omset saya yakinnya ya 20% aja. Maksudnya apa? Jadi seperti yang awal saya bilang, saya kan tujuannya omsetnya tetap tapi biayanya turun. Saya yakin nurunin biaya mudah bisa lakukan dengan metode tadi, tapi saya ragu omsetnya bakal tetap. Mungkin omsetnya akan turun juga. Jadi ROAS-nya jadi 3 misalkan, tapi omsetnya cuma 1 juta. Nah, itu kan jadinya kemunduran. Ya begitulah, teman-teman. Dokumentasi ini memang betul-betul saya mendokumentasikan si perjalanan Deepwood ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada pertanyaan, tuliskan di kolom komentar di bawah. Ya, yang paling utama adalah kalau teman-teman skalanya nggak skala ini nih. Aduh, kok nggak muncul ya? Ini Deepwood itu skalanya sekarang kita lihat 30 hari terakhir. Ini 30 hari terakhir, 5 juta, masih 5 juta. Kalau omset teman-teman, wah ada yang 1 hari nggak bolong nih, bolong. Oh kaget sih, 2 hari bolong, ternyata 30 hari terakhir ya sudah. Jadi ini skala Deepwood sekarang 5.100.000 omset seller centernya. Kalau toko Anda tidak lebih baik dari ini, saran saya napak tilas dulu ke vlog 1. Oke, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.